Alamin wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah waliyus salihin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khatamun nabiyyin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian rutin kita dalam membaca dan mengkaji kitab akidah yang ditulis oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala dalam Lum'atul I'tiqad. Ya, sekarang kita masih di pembahasan menyebutkan kaidah-kaidah umum ya dari para salaf tentang bagaimana menyikapi ayat-ayat atau hadits-hadits dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ibnu Qudamah di sini membawakan athar ucapan-ucapan para pendahulu-pendahulu kita, para salaf, yang mereka intinya sepakat bahwa dalam menyikapi, mengimani ayat-ayat atau sifat-sifat tentang ayat-ayat atau hadits-hadits tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-imrar, al-iqrar wal imrar, yaitu meyakini dan membiarkannya. Ya, tentunya kita sudah paham ketika disebutkan membiarkannya, bukan menolaknya ya. Tapi imrar wal iqrar, yaitu meyakini dulu, mengimaninya bahwa semua sifat-sifat itu ada untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, baru imrar, membiarkannya itu tanpa menolaknya, tanpa menyerupakan dengan makhluk. Ya, dan tanpa mendatangkan pemaknaan-pemaknaan yang tidak sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari sifat-sifat tersebut. Sebab Allah Subhanahu wa taala lebih tahu tentang dirinya, tentang dirinya. Terus kalau kita ditanya, terus apa yang Allah inginkan? Kalau kita mengatakan, kalau kita datangkan makna yang baru, makna yang lain tentang sifat itu, berarti tidak sebagaimana yang Allah inginkan. Terus yang Allah inginkan apa? Antum mau jawab apa? Yang Allah inginkan adalah yang tersirat pada konteks dalam ayat yang kita dibahasakan oleh para ulama dengan zahir. Paham? Itulah yang Allah inginkan. Ketika Allah sebutkan di dalam Al-Quran tentang Allah punya tangan, Allah mendengar, Allah melihat, itu Allah inginkan. Kenapa? Karena tidak Allah menurunkan Al-Quran, tidak Allah mengkhitab hamba-hambanya dalam Al-Quran kecuali dengan bahasa yang untuk dipahami, bahasa yang paling mudah. Kan begitu? Berarti ketika Allah khitab kita, Allah sebutkan dalam Al-Quran, dan Al-Quran itu untuk dibaca dan tadabburi, ya berarti itulah yang Allah inginkan dalam Al-Quran. Maka itulah yang wajib kita pahami dan kita yakini, kita imani untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita selewengkan maknanya, kita datangkan pemaknaan-pemaknaan yang sesuai dengan yang kita inginkan, sesuai dengan hawa nafsu manusia, ya, maka dikatakan itu terjadi penyelewengan dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, tidak sebagaimana yang Allah inginkan. Seperti mereka katakan ketika Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah turun di langit dunia, kata mereka yang turun bukan Allah, tapi wahyunya, tapi malaikatnya, tapi perintah dan larangannya. Banyak. Ini kan pemaknaan dari mereka. Nabi tidak jelaskan seperti itu. Yang Nabi katakan Allah yang turun. Loh kok mereka mengatakan yang turun itu bukan Allah? Jelas ya? Nah, sudah dibawakan ucapan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan amantu billahi. Iya. Wa bima jaa anillahi ala muradillah. Saya beriman kepada Allah dan saya beriman kepada apa yang datang dari Allah sesuai dengan apa yang Allah inginkan.
wa amantu bi Rasulillah wa bima ja'ani Rasulillah wa ala muradi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Syafi'i, saya juga beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa yang Nabi bawa sesuai dengan apa yang Nabi inginkan. Jelas ya? Baik. Ya, yang terakhir kita sebutkan, yang beliau sebutkan di sini ucapan Imam Al-Auza'i. Ya, Imam Al-Auza'i ini seorang tabi'in. Beliau mengatakan, "Alaika bi athari man salaf wa in rafadhakan nasu wa iyyaka wa ara'ar rijal wa in zakhrafu laka bil qaul." Ini ucapan yang sangat indah ya. Kata beliau, wajib atasmu mengikuti athar, jejak-jejak para salaf, para pendahulu kita yang saleh. Walaupun manusia menolakmu. Dan hati-hatilah dari pendapat-pendapat manusia. Pendapat-pendapat manusia selain Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Hati-hati. Wa in zakhrafuhu laka bil qaul, walaupun mereka menghiasi ucapan-ucapan itu untukmu dengan ucapan yang menipu. Jelas ya? Ini berarti dari ucapan beliau rahimahullahu taala sama dengan ucapan Imam Syafi'i, sama dengan ucapan Imam Ahmad sebelumnya beliau sebutkan juga bahwa seperti itulah metode para salaf. Ya. Kemudian kata Ibnu Qudamah rahimahullahu taala selanjutnya, waqala Muhammad ibnu Abdurrahman Al-Adrami, yang punya buku tertulis di situ Al-Adrami, ya, dal, yang benarnya Al-Adrami, za Al-Adrami. Ya, mungkin Ibnu Qudamah rahimahullahu taala sabakul qalam atau sabakul lisan, atau mungkin yang menukil dari Ibnu Qudamah mungkin salah, keliru dalam meletakkan titik. Nah, karena yang benar dalam Kitabul Ansab ketika dirujuk ke kitab aslinya, dilihat biografi ini Muhammad bin Abdurrahman, nisbahnya Al-Adrami, bukan Adrami. Ya. Dan namanya Al-Adrami ini Abdullah bin Muhammad bin Ishaq. Dan kemungkinannya ini yang beliau inginkan. Di situ beliau tulis Muhammad bin Abdurrahman. Ya, tapi namanya Abdullah ibn Muhammad ibn Ishaq Al-Adrami. Dia terkenalnya dengan nisbahnya, kampungnya ya, Al-Adrami. Ini imam, akidahnya lurus. Ya. Al-Adrami ini akidahnya lurus. Beliau berkata kepada seseorang yang takallama bi bid'ah, yang seseorang ini meyakini satu bid'ah, yaitu bid'ah khalqul Quran. Al-Quran adalah makhluk. Itu bid'ahnya. Walaupun Ibnu Qudamah tidak sebutkan, tapi ini ma'ruf bahwa ini yang akan kita baca ini adalah Al-Adrami rahimahullah berdebat dengan salah satu ahlul bidah, ya. Iya. Namanya Ahmad ibn Abi Du'ad. Ini dia. Ibn Abi Du'ad ma'ruf, pentolan Jahmiyah, meyakini Al-Quran adalah makhluk. Hanya Ibnu Qudamah tidak sebutkan namanya, tapi itu yang diinginkan. Paham? Ahmad bin Abi Du'ad. Jadi Al-Adrami berkata kepada dia, Ahmad bin Abi Du'ad, yang meyakini Al-Quran adalah makhluk. Sementara Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk. Al-Adrami rahimahullah berkata kepada dia, orang yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk ini, dan dia da'an nasa ilaiha, dan dia mengajak manusia untuk meyakini ini. Nah, ini baru dikatakan mubtadi', asli. Ahlul bidah. Kenapa? Karena dia mengajak manusia untuk mengikuti bid'ahnya. Jelas ya? Taib. Maka Al-Adrami mengatakan, ini perhatikan ya, bahwa Hujjal Al-Adrami rahimahullah, pertanyaannya ini pertanyaannya ya, yang hendaknya kadang juga kita bisa terapkan pada orang yang kita nasihati tentang bid'ah yang dia lakukan. Bisa. Makanya inilah salah satu sebab kenapa Ibnu Qudamah rahimahullah membawakan kisah ini. Yang kesimpulannya bahwa Al-Adrami rahimahullah memahami dan meyakini sebagaimana ucapan para salaf yang lain yang beliau sebutkan. Jadi Al-Adrami berkata kepada Ahmad ibn Abi Du'ad,
tentang bid'ah yang kamu yakini. Hal alimah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali au lam ya'lamuha. Pertanyaan pertanyaannya, ini pertanyaan menjebak. Al-Adrami rahimahullah mengatakan, bid'ah yang kamu yakini, bid'ah apa tadi? Al-Quran adalah makhluk. Nanti ada babnya tentang Al-Quran, ya, bahwa Al-Quran itu kalamullah, firman-Nya Allah bukan makhluk. Siapa yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk, kafir. Jelas? Ya, dalam Al-Quran itu dikatakan firman Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran adalah ucapan Allah. Al-Adrami mengatakan, apakah yang kamu yakini ini Nabi tahu, Abu Bakar, Umar dan Utsman dan Ali? Atau mereka tidak tahu? Saya ulangi pertanyaannya, apakah Rasulullah, Abu Bakar, Umar dan Utsman dan Ali tahu bid'ah yang kamu yakini atau mereka tidak tahu? Qala, dia menjawab, lam ya'lamuha. Mereka tidak tahu. Berarti kan sudah masuk ke lubang kan? Iya kan? Masa kamu tahu mereka tidak? Ya kamu saja yang jadi Rasul kalau begitu. Ya kan, terjebak dia. Apakah mereka tahu atau tidak? Dia jawab, tidak tahu. Al-Adrami bertanya pertanyaan kedua. Qala, fa syai'un lam ya'lamhu haula a'limtahu anta. Sesuatu yang mereka tidak tahu, Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, kamu tahu? Qala rajul, dia sudah merasa ya, terjebak, ya. Fa inni aqulu qad alimuha. Berubah jawabannya. Tidak. Saya katakan mereka tahu juga. Berubah kan? Ya, awalnya dia katakan mereka tidak tahu. Disusul pertanyaan kedua. Oh, mereka tahu kamu tidak. Ya. Atau mereka tidak tahu kamu tahu. Dia berubah. Dia katakan tidak. Kalau begitu, saya ulangi jawaban saya. Dia katakan bahwa mereka juga tahu. Apa yang saya yakini, para sahabat tahu juga. Nabi dan para sahabat tahu. Pertanyaan ketiga, kata Al-Adrami rahimahullah, qala afawasi'ahum alla yatakallamu bihi wa la yad'un nasa ilaihi am lam yasa'ahum. Kata Al-Adrami, sekarang kamu katakan mereka tahu. Yang kamu yakini ini Al-Quran adalah makhluk. Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar dan Utsman dan Ali tahu. Sekarang sesuatu yang mereka tahu ilmunya, sebagaimana yang kamu yakini, apakah mungkin untuk mereka itu diam, tidak mengajak manusia kepada apa yang mereka tahu itu, atau tidak boleh mereka diam? Dalam artian wajib mereka sampaikan. Paham? Paham pertanyaannya? Sekarang kan Ahlul Bidah ini mengatakan mereka juga tahu apa yang saya yakini. Nah sekarang disusul pertanyaan dari Al-Adrami. Mereka tahu satu pembahasan, satu ilmu. Nabi dan para sahabatnya. Apakah mungkin mereka untuk diam dan tidak mengajak manusia terhadapnya? Atau tidak boleh mereka diam? Wajib menjelaskan kepada manusia. Apa jawaban Ahlul Bidah ini? Bal wasi'ahum. Mungkin. Mungkin apa? Hah? Mungkin apa? Mungkin mereka diam. Mungkin mereka sembunyikan. Mungkin. Terserah mereka. Itu kalau kita jawab bahasakan. Terserah mereka. Bisa. Mereka tahu. Mungkin mereka diam. Boleh mereka diam. Paham maksudnya? Paham ya? Bisa? Ini jawabannya. Ya. Maka Al-Adrami rahimahullah mengatakan, fasyai'un wasi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'ahu la yasaku anta. Nah, sekarang Ahlul Bidah ini kan mengajak manusia kepada bid'ahnya. Ya kan? Dia pengaruhi manusia untuk meyakini Al-Qur'an adalah makhluk. Sementara mereka katakan Nabi juga tahu apa yang saya yakini, tapi Nabi diam. Apa maksudnya? Abu Bakar, Umar dan Utsman dan Ali diam. Saya sampaikan kepada manusia, mereka diam. Nah, Al-Adrami mengatakan kalau begitu, apakah kok mereka diam, kamu berbicara? Paham? Mereka tidak mengajak manusia kepada apa yang mereka yakini, sebagaimana yang kamu katakan. Nah, kamu ajak manusia di situ. Fangqata ar-rajul. Maka orang ini tidak bisa lagi menjawab. Pokoknya, ya, semua jawaban-jawabannya selalu mengarah kepada apa? Dia lebih pintar daripada
Siapa? Nabi dan para sahabatnya. Dia yang lebih pintar daripada Nabi dan para sahabatnya. Nabi diam, Abu Bakar diam, Umar diam, Utsman diam, Ali bin Abi Thalib diam, semuanya diam. Kamu ajak manusia kepada itu. Dan perdebatan ini dalam kisah yang lengkapnya di depan Amir, di depan pimpinan negara pada waktu itu. Ya, maka Ibnu Qudamah fangqata'ar rajulu, orang ini pun terputus hujahnya. Maksudnya tidak bisa membahas lagi, menjawab lagi, tidak bisa. Wa kana hadiran faqala al-khalifah, seorang amir di situ yang hadir, dia hadir di situ, dia doakan kejelekan. La wasa'allahu ala man lam yasa'ahu ma wasi'ahum. Semoga Allah tidak melapangkan ya bagi orang-orang yang tidak diam dari apa-apa yang Nabi dan para sahabatnya diam. Didoakan kejelekan. Di depan Amir ini masih di atas fitrahnya. Dia mengatakan Nabi tahu apa yang saya tahu, tapi Nabi dan Abu Bakar dan sahabat yang lain khulafanya itu diam, saya jelaskan manusia. Maka didoakan kejelekan. Semoga Allah tidak melapangkan dadanya. Semoga Allah ya tidak melapangkan orang-orang yang tidak merasa cukup atau tidak diam dari apa-apa yang Nabi diam. Jelas ya? Wa hakadha man lam yasa'hu ma wasi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu wa tabi'in lahum ihsanin wal a'immata min ba'dihim wal rasikhuna fil ilmi min tilawati ayati sifatil wa qiraati akhbariha wa imrariha kama ja'at fala wasa'ahu Allahu alaihi. Demikian pula orang-orang yang tidak diam dari apa-apa yang Nabi diam, sahabatnya diam, para tabi'in diam, dan para imam-imam yang berpetunjuk dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam diam, orang-orang yang berilmu yang dalam keilmuan mereka diam. Ya, dari membaca ayat-ayat Al-Qur'an, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, khabar-khabarnya dan membiarkannya sebagaimana datangnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak mau melapangkan mereka, yaitu orang-orang yang berbicara, mendatangkan makna-makna yang baru. Apa-apa yang Nabi dan para sahabatnya dan khulafa'nya dan para immatus salaf diam dari pembahasan itu. Tentang sifat. Tentang sifat-sifat Allah. Nabi diam. Ada komentar dari Nabi tidak tentang sifat-sifat Allah ketika Nabi bacakan kepada para sahabat atau ketika Nabi dengarkan dari Jibril alaihissalam? Tidak ada. Jelas ya? Kalau kita bahasakan no comment. Tidak ada komen, tidak ada penjelasan, tidak ada penambahan. Nah, sementara kamu menambah-nambah, kamu kata Al-Quran makhluk. Dari mana ucapan itu? Nabi mengatakan Al-Quran firman Allah, kata Nabi dalam hadits, mana'uni an ubaligha kalama rabbi, mereka menghalangi saya dalam menyampaikan kalamnya Allah, firman Allah. Kok kamu katakan makhluk? Dalam Al-Quran, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Wahai Muhammad, dalam Al-Quran, kalau orang-orang musyrikin itu meminta izin kepadamu untuk mendengarkan Al-Quran, izinkan mereka. Untuk mendengarkan kalamnya Allah, izinkan mereka. Sampai mereka mendengarkan kalam Allah, firman Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Berarti lebih dari itu, menambah-nambah ucapan berarti dianggap menambah-nambah dari apa yang Nabi dan para sahabatnya diam. Maka ini menunjukkan bahwa sepakat para salaf di atas ini. Nabi dan para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sepakat tentang sifat-sifat Allah, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, mengimaninya sebagaimana datangnya dan membiarkannya, tidak memaknainya, tidak menafsirkannya dengan pemaknaan-pemaknaan yang diinginkan oleh manusia. Sebab itulah yang Allah inginkan. Tangan, ya tangan sebagaimana sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Yakini saja. Bentuknya wallahu a'lam, diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak gambarkan, Allah tidak sebutkan dalam Al-Qur'an. Nabi juga tidak menggambarkannya. Pendengaran dan penglihatan, seluruh sifat-sifat seperti itu cara mengimaninya, meyakininya dan membiarkannya. Jelas ya? Maka selesailah ya penukilan Ibnu Qudamah rahimahullahu taala
dari ucapan-ucapan para salaf, orang-orang yang mengikuti Nabi dan para sahabat di atas jalan yang benar. Begitu cara mereka menyikapi ayat-ayat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sekarang beliau mulai membawakan contoh ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat indah ya. Tapi tulisan beliau rahimahullah ini menunjukkan fikihnya beliau ya, keilmuan beliau rahimahullah taala. Sebelum beliau sebutkan ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah, beliau sebutkan dulu kaidah agar kita faham, agar kita tidak salah dalam memahami sifat-sifat. Jadi beliau sebutkan dulu kaidahnya salah bagaimana, ucapan-ucapan mereka, agar kita sudah punya sudah punya landasan dan pondasi. Sudah punya panutan dalam hal ini, contoh dalam hal ini. Nah, barulah beliau rahimahullah taala membawakan apa? Contoh-contoh ayat-ayat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita yakini sebagaimana kaidah yang sudah berlalu. Itu membiarkannya, mengimaninya dan membiarkannya. Kata beliau, fa mimma jaa min ayati sifat qaulullahi azza wa jalla wa yabqa wajhu rabbika. Masya Allah. Langsung pertama tentang wajah. Kata beliau rahimahullah, dan dari mimma itu min dan ma bergabung jadi digom jadi mimma. Ya. Dari maksudnya bagian atau sebahagian ayat-ayat sifat. Ini isyarat dari Ibnu Qudamah bahwa tidak semua yang saya bawakan di sini, tidak semua ayat-ayat sifat saya bawakan di sini, cuma beberapa saja. Paham? Karena kalau kita kumpulkan dalam Al-Quran ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala banyak sekali. Hanya boleh sebutkan beberapa saja. Jelas? Yang pertama, yang kedua, yang beliau isyaratkan di sini, yang beliau bawakan ayat-ayat sifat-sifat Allah yang banyak diingkari oleh ahlul bidah. Jelas? Kata beliau, di antara contoh ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah adalah firman Allah dalam surah Ar-Rahman ayat 27. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Hanya beliau potong ya, wa yabqa wajhu rabbik. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kata Allah, semuanya itu sirna, akan hancur, dan tinggallah wajah Rabbmu yang maha mulia. Sifat apa yang kita pahami di sini? Hah? Ada sifat di situ? Sifat apa? Wajah. Ya. Jelas ya? Nah, sifat-sifat yang seperti ini sudah kita jelaskan sebelum ketika beliau menyebutkan kaidah-kaidah bahwa sifat-sifat yang mereka dapatkan seperti ini wajah. Ingat, orang-orang yang tersesat dalam masalah sifat-sifat Allah, mereka sudah punya kaidah paten bahwa apa? Bahwa tidaklah kami mendapatkan ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah dalam Al-Quran maupun Sunnah, kami memahaminya sebagaimana apa yang kami lihat pada makhluk. Paham? Nah, mereka lihat, mereka baca ini ayat. Allah memiliki wajah, tinggallah wajah Rabbmu. Paham? Nah, mereka lihat, manusia punya wajah juga. Antum semua punya wajah. Allah sebutkan dirinya punya wajah. Berarti sama dong. Kalau begitu wajah di sini bukan wajah. Kita palingkan maknanya. Nah, terjadilah yang seperti tadi. Ya, makanya para salaf dibawakan oleh Ibnu Qudamah tidak seperti itu. Ketika dia katakan wajah, Allah katakan wajah. Kan jelas ini bahasa Arab, jelas ini. Wajah. Wajah itu yang terlihat ketika berhadapan. Ya kan? Kata mereka bukan wajah di sini. Ya, tapi nikmatnya. Ya. Surga. Banyak sekali pemalingan-pemalingannya. Sesuai dengan apa yang mereka cocok. Ya. Kenapa? Ingin lari dari penyerupaan Allah dan makhluknya, tetapi jatuh ke dalam kesesatan yang lebih besar daripada itu. Menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Kita katakan ketika Allah punya wajah, Allah sifatkan dirinya punya wajah dalam Al-Quran, Allah lebih tahu tentang dirinya. Berarti Allah punya wajah. Bagaimana bentuk dan hakikatnya hanya Allah yang tahu. Wallahu alam. Kita imani Allah punya wajah. Itulah yang namanya ikrar wal imrar. Meyakininya dan membiarkannya. Paham ya?
Maka dalam ayat ini jelas sekali bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Allah Subhanahu wa taala punya wajah. Tetapi ingat, kita buang jauh-jauh ya penyakit-penyakit yang ada kepada mereka. Itu menyerupakan. Sudah kita buang bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan makhluknya. Allah yang katakan dalam Al-Qur'an, "Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir." Tidak ada yang serupa dengan Allah sedikit pun dari makhluknya. Allah yang katakan seperti itu dan Allah yang katakan sendiri Allah punya wajah. Bagaimana caranya? Kalian memahami. Kalian ambil ayat yang satu, kalian buang ayat yang lain. Paham? Mereka ambil, laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan makhluknya. Mereka ambil ini. Dapat wajah. Berarti tidak sama. Berarti tolak. Kalian ambil laisa kamitslihi syai', kalian buang wajah maka wajah rabbik. Memang caranya kalian beriman. Jelas ya? Sementara Allah yang katakan Allah punya wajah dalam Al-Quran. Kalian mengatakan ini surga, nikmat. Banyak sekali pemalingannya. Iya. Jelas ya? Maka caranya mengimani ini Allah punya wajah, baru amalkan ayat yang tadi. Tidak serupa dengan makhluknya, tidak sama dengan makhluknya. Berarti kita amalkan semuanya. Paham ya? Ya. Dalam hadis disebutkan juga tentang Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dari hadis Abu Sa'id Al-Sa'd bin Abi Waqqas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtagi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha." Muttafaqun alaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah engkau berinfak, bersedekah dengan satu sedekah engkau harapkan dengannya wajah Allah. Engkau harapkan dengannya wajah Allah. Nabi sebutkan Allah punya wajah. Engkau harapkan Allah di situ. Sedekahmu bukan engkau harapkan wajah manusia, bukan engkau harapkan pujian manusia, bukan engkau harapkan agar kamu dipuji. Tidak, kamu sedekah hanya mengharapkan Allah. Agar Allah membalas, berikan pahala. Maka kata Nabi SAW, kecuali pasti engkau dibalas dengan itu. Ini anjuran untuk ikhlas dalam bersedekah. Ya. Tidak menampakkannya agar menutup pintu-pintu riya. Makanya dalam hadis kata Nabi SAW, sab'atun yadhilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhillu. 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat, yang tidak ada naungan pada hari itu kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma yunfiqu yaminuh. Seorang yang bersedekah dan dia sembunyikan sedekahnya. Sampai tangan kirinya pun tidak tahu apa yang disedekahkan tangan kanannya. Maksudnya orang yang dekat pun tidak tahu. Ya. Ini maksudnya agar tertutup ya pintu-pintu riya, agar dipuji. Supaya membawa dia lebih ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat yang disebutkan Ibnu Qudamah, hadis yang kita sebutkan menunjukkan bahwa Allah memiliki wajah. Dan terjadi kesepakatan para ulama, tidak ada yang menyelisih dalam hal ini kecuali ahlul bidah, bahwa para ulama salaf sepakat Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah. Ya. Ada seorang yang mengatakan begini. Ya, dia katakan, kenapa mereka itu mengatakan Allah punya wajah? Di sini katakan wa yabqa wajhu rabbik. Kekallah wajah Rabbmu. Ya, berarti yang kekal wajahnya saja dong. Berarti nanti ke Angry Bird katanya. Hah? Cuma luar biasa syubhatnya. Luar biasa pengkaburannya. Ya. Jelas ya? Ini enggak tahu, belajar ke luar negeri lagi, tapi enggak tahu kok seperti ini pemahamannya. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala, perhatikan, mensifatkan sesuatu, menyebutkan sesuatu yang ada pada dirinya kecuali itu betul-betul ada. Ya kan? Ini ada dalam uslub. Yang diinginkan di sini dalam Al-Qur'an, Allah kekal, Allah memiliki wajah. Wajah, iya. Dan zat Allah semuanya. Paham? Tapi Allah bawa salah satu sifat yang ada dalam zatnya itu. Yang ada bagian dari zat itu. Wajah. Itu ada dalam uslub. Contoh dalam pembahasan kita. Kamu dari mana saja? Lama sandalnya batang hidungmu. Paham maksudnya? Apa yang dimaksud lama sandalnya batang hidungmu? Hidungnya saja? Hah? Kamu maksudnya kan begitu? Berarti dia, karena dia punya hidung. Paham maksudnya? Bukan berarti ketika Allah sebutkan kekallah wajah Allah, bukan berarti wajahnya saja yang kekal. Itu kan pemahaman dia.
Pemahaman dia seperti itu, salah paham. Nanti Allah kayak Angry Bird, yang kepala saja. Nauzubillah. Jelas ya? Berarti di sini kita katakan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, kekallah Allah yang memiliki sifat wajah. Tapi Allah bawakan dengan lafaz wajahnya yang kekal. Tapi Allah yang kekal dan Allah memiliki sifat wajah. Jelas ya? Taib. Dan ini yang berdasarkan dengan Al-Qur'an dan Sunnah dan kesepakatan para salaf. Ya, jadi kesimpulannya, ayat yang beliau bawakan di sini menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat wajah sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadits-hadits banyak, ya. Kata Nabi SAW, hijabuhu nur. Ya, hijab yang menghalangi Allah Subhanahu wa taala adalah cahaya. Seandainya kata Nabi SAW, hijab ini dibuka, hijab ini dilepas, dibuka, la ahraqat subhata wajhihi, la ahraqat subhatu wajhihi mantahat ilaihi basaruh. Atau kama qala Nabi SAW, kata Nabi SAW, hijab Allah, tirai penutup, ya, itu berupa cahaya. Kalau cahaya ini dibuka, maka cahaya wajah Allah akan membakar semua pandangan-pandangan manusia. Ya. Makanya Nabi Musa ingin melihat wajah Allah. Ingin melihat Allah dalam Al-Quran. Rabbi arini anzur ilaika. Ya Allah, perlihatkan dirimu, saya mau lihat. Apa kata Allah? Bukan kata Allah, saya tidak bisa dilihat, wahai Musa. Percuma, saya tidak bisa dilihat. Bukan. Tapi lantaroni, kamu tidak mampu melihat saya. Nanti akan ada pembahasan tentang melihat Allah pada hari kiamat. Jelas ya? Kata Allah, kamu tidak mampu melihat saya. Walakin dur ilal jabal. Kata Allah, lihatlah ke gunung. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau gunung itu tetap pada tempatnya, kamu akan lihat saya. Kata Allah, falamma tajalla lil jabali ja'alahu dakka fa kharra Musa sa'iqa. Kata Allah, tatkala Allah Subhanahu wa taala menampakkan wajahnya, menampakkan dirinya di gunung itu, ja'alahu dakka. Hancur gunung itu menjadi berkeping-keping. Musa pingsan. Tidak mampu. Allah sudah katakan, kamu tidak mampu melihat saya. Gunung saya tidak mampu. Hancur. Jelas ya? Ini semua dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah yang hakiki. Bukan ini ungkapan, perumpamaan, bukan. Hakiki. Tetapi bentuk dan hakikatnya sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang pernah melihatnya. Tidak ada yang pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Qudamah berkata, sifat yang kedua, wa qauluhu Subhanahu wa taala bal yadahu mabsutatan. Bal yadahu mabsutatan, dalam surah Al-Maidah ayat 64. Kata Allah, bahkan kedua tangan Allah terhampar. Sifat apa kira-kira ini? Sifat tangan. Ahsantum barakallahu fiik. Sifat tangan. Tentunya sifat-sifat yang seperti ini yang pertama kali langsung ditolak oleh ahlul bidah. Ya kan? Karena mereka saksikan ada pada makhluk. Mereka saksikan ada pada makhluk. Maka sifat-sifat yang seperti ini yang mereka paling anti untuk menetapkan. Yang mereka saksikan nyata ada pada makhluk, ya mereka tolak. Walaupun penolakannya kita sudah jelaskan, di antara mereka berbeda-beda dalam menolaknya. Ada yang menolak secara langsung seperti Jahmiyah. Allah tidak bersifat dengan tangan, wajah, pendengar, melihat. Tidak, semua tidak ada. Ya. Ada yang menolaknya dengan mendatangkan makna-makna yang baru seperti orang-orang Asy'ariyah. Ya, dia katakan tangan di sini bukan tangan tapi apa? Nikmat. Tangan di sini bukan tangan tapi kekuatan, kemampuan. Ya. Tapi hakikatnya sama, menolak sama saja. Jelas ya? Nah, sekarang ayat ini dibawakan oleh beliau rahimahullah untuk menetapkan sifat tangan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini ada kesempurnaannya, ada sebelumnya, yaitu kata Allah Subhanahu wa taala, wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah gullat aydihim malu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha. Kata Allah, orang-orang Yahudi mengatakan tangan Allah terikat, terbelenggu. Kata Allah, gullat aydihim, tangan mereka lah yang terikat, terbelenggu. Walu'inu bima qalu, mereka dilaknat dengan apa yang mereka katakan. Kemudian kata Allah, bal yadahu,
bahkan kedua tangan Allah terhampar. Jelas? Allah memberikan pemberian kepada siapa yang Allah inginkan, kehendaki. Maka kita katakan Allah Subhanahu wa taala memberikan pensifatan untuk dirinya dalam Al-Qur'an bahwa Allah memiliki tangan. Berarti yang wajib untuk kita menetapkan itu. Allah yang lebih tahu tentang dirinya. Ya, Nabi dan para sahabat menetapkan itu tanpa mereka komentari, tanpa mereka katakan kemampuan, tanpa mereka katakan oh ini ya nikmat. Ya. Kalau kita katakan nikmat, berarti nikmat Allah cuma dua. Karena di sini bal yadahu. Yada asalnya yadani hu. Paham? Yang belajar bahasa Arab. Yadani hu itu kembali kepada Allah ya, kata ganti. Bahkan kedua tangannya hanya nunnya hilang. Paham? Nunnya hilang. Asalnya yadani hu. Nah, nunnya hilang. Jadi langsung ada domir kata ganti. Jadi yadahu. Paham? Jadi yadani itu dua. Ya, karena dalam bahasa Arab kalau ingin menambah sesuatu itu dua, tinggal tambahkan alif dan nun. Baitun, satu rumah. Ya, dua rumah, baitani. Paham? Muhammad, dua Muhammad, Muhammadani. Ahmad, satu. Dua Ahmad, Ahmadani. Paham? Jadi tinggal alif dan nun, sudah dua. Ya. Paham? Nah ini tangan di sini juga dua. Ada alif dan nunnya dihilangkan. Berarti Allah menyebutkan dua tangan Allah Subhanahu wa taala. Paham? Nah, kalau mereka katakan nikmat, baik, coba kita baca, kita maknakan sebagaimana yang mereka katakan. Bahkan kedua nikmat Allah. Berarti nikmat Allah dua. Jelas ya? Nah. Yang mengatakan ya di sini itu kemampuan, kudrah. Baik. Bahkan kedua kudrah Allah terhampar. Berarti kemampuan Allah cuma dua? Yes ya? Anggap kalian bisa selewengkan ini. Kalian selewengkan silahkan. Kalian mau kemanakan hadith-hadith, bahkan ayat dalam Al-Quran. Ma qadarullah haqqa qadari wal ardu jami'an qabadatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatum biyamini. Subhanahu wa ta'ala musyrikun. Kata Allah, mereka belum mensifatkan Allah sebenar-benar dengan sebenar-benarnya. Wal ardu jami'an qabadatuhu yaumal qiyamah. Bumi digenggam oleh Allah pada hari kiamat. Langit dilipat dengan tangan kanan Allah pada hari kiamat. Kalian mau kemanakan itu? Itu sifat-sifat apa itu? Menggenggam, melipat. Sifat apa? Tangan. Berarti tangan sini tangan hakiki, bukan yang sebagaimana kalian katakan nikmat, kemampuan, ini dan itu. Belum lagi hadis tentang jari-jari. Kalian mau kemanakan? Tanya itu mereka yang palingkan semua itu ayat-ayat tentang sifat tangan. Inna quluba bani Adam bainal usbu'ain min asabi rahman. Yuqallibu kaifa yasha. Kata Allah, sungguh hati-hati anak Adam itu adalah berada di antara dua dari jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Kalian mau kemanakan itu? Semua sifat tangan. Jelas ya? Nah, baik. Maka dengan ayat ini menunjukkan bahwa ya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat tangan. Dalam hadis banyak, dalam hadis perhatikan, dalam hadis contohnya yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaminullahi mal'a la yaghituha nafaqatan. La yaghituha nafaqatun saha al-lail wan nahar. Biyadihi al-ukhra al-qabdu wa yarfa'u wa yakhfid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tangan kanan Allah itu penuh dan tidak berkurang sama sekali dengan pemberian. Yaitu ketika Allah memberikan hamba-hambanya dari nikmat-nikmatnya, tidak berkurang sama sekali tangan kanan Allah Subhanahu wa taala dari pemberian itu. Saha al-lail wan nahar, sepanjang malam dan siang. Walaupun Allah memberi siang dan malam, pagi sore Allah memberi nikmat. Betapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala, tidak berkurang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, biyadil ukhra, dengan tangannya yang lain Allah menggenggam dan mengangkat dan menghinakan. Faham? Jelas ya? Berarti ini jelas dalam Al-Quran dan Sunnah, didukung oleh hadits-hadits, menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki dua tangan. Memiliki dua tangan. Iya. Maka kita katakan, dan para ulama bersepakat bahwa tangan Allah Subhanahu wa taala itu dua. Sepakat. Ya, dinukil kesepakatan oleh
para ulama. Bahwa tangan Allah bukan 3, bukan 4, bukan 5, bukan 1, bukan 2. Dalilnya mana? Dalam Al-Quran 2, dalam hadits 2. Nah, permasalahannya kita menjawab bagaimana kita jawab ayat-ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan tangan ada dengan lafaz satu, tunggal, mufrad, ada dengan lafaz banyak, jamak. Jamak itu berapa paling sedikit? 3 ke atas. Walaupun ini ada khilaf ya, ada sedikit perselisihan. Ada yang mengatakan jamak itu 2 paling minimalnya. Dalilnya salat jamaah. Salat jamaah imam dan makmum. Dianggap jamaah atau tidak? Jamaah. Berarti 2. Wah. Ada yang mengatakan 3, ini pendapat jumhur. Tapi kita anggap 3 ya. Jamak paling sedikitnya 3. Nah, dalam Al-Quran, Tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha berkah Allah, di tangannya lah. Yadu biyadih, tunggal. Di tangannya lah kerajaan. Paham? Jadi pahami? Nah, dalam ayat yang lain. Iya, dalam ayat yang lain, dalam surah Yasin, awalam yarau anna khalaqana lahum mimma amilat aydina an'ama. Tidakkah manusia melihat bahwa kami menciptakan untuk mereka ya dari apa yang diamalkan tangan-tangan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, berupa binatang-binatang ternak. Di situ dikatakan mimma amilat aydina, tangan-tangan kami. Aidi, jamaknya yadun. Berarti kita simpulkan dalam Al-Quran ada lafaz 2, ada lafaz 1, dan ada lafaz jamak. Bagaimana kita menjawab ini lafaz 1 dan lafaz 3 ke atas jamak? Kalau lafaz 2 dalam surah Al-Maidah jelas ya, tangan Allah 2. Dalam hadis juga Nabi menyebutkan tangan Allah 2. Jawabannya perhatikan baik-baik. 1 dalam bahasa Arab itu kadang bermakna 2. Penyebutan 1 itu kadang ya bermakna lebih dari 1. Walaupun 1 di situ disebut. Paham? Contoh. Ketika lafaz 1 digandengkan jadi mudhaf ilaihi. Sekarang saya tanya, bahasa Arabnya nikmat apa? Nikmat, ya kan? Nikmatun. Jamaknya nikmat apa? Ni'amun. Ya kan? Ni'amun artinya nikmat. Satu nikmat, nikmatun. Kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi. Kalau kalian ingin menghitung satu nikmat Allah. Nah, kaidahnya dalam bahasa Arab, kalau 1 disandarkan jadi mudhaf ilaih, maka 1 ini maknanya semuanya. Makanya jangan kita terjemahkan kalau kalian ingin menghitung nikmat Allah, salah. Kalau kalian ingin menghitung nikmat Allah, latuh suha, kalian tidak bisa untuk membilangnya. Paham? Walaupun dia bentuknya 1 tapi disandarkan kepada Allah, berarti semua nikmat Allah masuk. Paham? Berarti selesai. Lafaz 1 berarti tidak bertentangan dengan lafaz 2. Paham? Kita yakin Allah memiliki 2 tangan. Dalam ayat Tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha suci Allah, maha berkah Allah yang di tangannya lah kerajaan itu. Tidak bertentangan. Ya kan? Karena 1 di sini biyadihi ditandakan kepada Allah. Berarti mencakup semua berapapun tangan Allah. Nah, tangan Allah berapa? 2. Tidak bertentangan. Paham di sini? Baik. Satu lagi. Tentang jamak. Bagaimana kita jawab? Kalau yang mengatakan jamak itu paling sedikit 2, tidak ada masalah berarti. Ya kan? Kan 2. Tangan Allah 2, penyebutan jamak 2, paling sedikitnya berarti tidak bertentangan. Nah, yang bertentangan, kalau yang mengatakan sedikitnya jamak itu 3. Nah, sementara tangan Allah 2. Kita katakan penyebutan bentuk jamak, ya, itu tidak bertentangan dengan 2. Ada dalam Al-Quran? Ada dalam Al-Quran. Ketika Aisyah radhiyallahu anha dan Hafsah radhiyallahu taala anha, ya, disebutkan dalam Al-Quran, wa in tatuba ilallah faqad sagat qulubukuma. Kalau kalian berdua, wa in tatuba ilallah, kalau kalian berdua. Ayat ini ya turun kepada Aisyah dan Hafsah. Umar terus bertanya, kepada siapa ayat ini turun ya Rasulullah? Kata Nabi, Aisyah dan Hafsah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian berdua bertobat, Allah tidak sebut namanya tapi jelas dalam hadis.
Kalau kalian berdua bertaubat, faqad sagat, maka telah bersihlah, sucilah qulubukuma, hati-hati kalian berdua. Paham? Dua orang yang disebutkan punya, tapi Allah sebutkan hati-hati kalian berdua. Qulub itu jamaknya apa? Qalbun, hati. Qalbun satu hati, kalau dua hati qalbani, kalau banyak hati qulubun. Paham? Tapi di sini dua orang, Aisyah dan Hafsah. Tapi Allah katakan qulubukuma, hati-hati kalian berdua. Berarti jamak tidak bertentangan dengan dua. Paham ya? Jadi tidak ada masalah, tidak ada pertentangan, tidak, ya, jelas sekali. Ya, jadi tangan Allah dua. Perselisihannya di sini. Ulama salah berselisih. Apakah tangan Allah itu kanan dan kiri atau dua-duanya kanan? Paham? Kenapa? Karena ada dalil yang hadits yang zahirnya kalau dibaca ada pertentangan. Dalam hadits kata Nabi SAW, kilta yadaihi yamin. Kata Nabi SAW, kedua tangan Allah itu kanan. Ini sahih, tidak ada perselisihan akan haditsnya. Paham? Nah, ya. Makanya pendapat kebanyakan ulama bahwa tangan Allah itu dua-duanya kanan. Berdasarkan dengan hadits Nabi SAW. Paham? Nah, sebagian ulama, diantaranya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, pengarang Ushul Salasah itu, dan ulama yang lain, ya, mengatakan tangan Allah kanan dan kiri. Ada haditsnya dalam Sahih Muslim, ya, kata Nabi situ, Nabi mengatakan wa biyadihi shimal, dan dengan tangan Allah yang kiri. Tapi ternyata lafaz shimal, kiri ini lemah, dilemahkan oleh para ahli hadits yang lain. Yang sahih yang kita baca tadi, biyadil ukhra, ketika Allah sebutkan tangan kanan Allah penuh dan tangan yang lain menggenggam. Nah, kalau ini sahih. Tapi tangan yang lain, bukan tangan kiri. Paham? Jelas ya? Maka pendapat yang kuat bahwa tangan Allah kedua-duanya kanan, sebagaimana yang Nabi katakan, kilta yadaihi yamin. Kedua tangan Allah itu kanan. Ya, kedua tangan Allah Subhanahu wa taala itu kanan. Jelas ya? Baik, maka ya ini dua contoh yang beliau sebutkan dari penyebutan sifat-sifat untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yakini semuanya bahwa wajah, ya, dan tangan Allah Subhanahu wa taala itu hakiki, bukan majaz, bukan perumpamaan, bukan. Ya, tapi kita jauhkan diri kita dari penyerupaan kepada makhluk dan seterusnya, sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita cukupkan dulu ya. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Wallahu taala alam bisawab. Ya. Naktabi hadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah.
على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله